Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Mushola Nur Hidayah RT 05 RW 07 NIAD Bumi Cibaru Asri Bekang yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa bidakumullah. Langsung saja kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 garis miring 27 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita awali sebagaimana biasa dengan pembacaan ummul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Semoga dengan barakah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, kita semua, juga keluarga kita semua dan saudara-saudara kita yang masih berada di alam dunia, semoga oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat wahiratan aukanat batina fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulullah bil istiqomah, dihasilkan segala maksud dan tujuan kita, dimudahkan segala urusan dan kebutuhan-kebutuhan kita, selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai daya, dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, yang berguna terutama bagi agama juga bagi umat manusia seluruhnya. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Sungguh kami ridho Allah Tuhan kami, sungguh kami ridho Islam agama kami. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia. Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat. Orang-orang mukmin itulah saudara kami. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, enggak apa-apa biar. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Dalam Al-Qur'an surah yang ke-66 yaitu surah At-Tahrim juz 28 ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Artinya seluruh orang-orang yang beriman yang berada di alam dunia yang fana ini, siapapun yang mengaku dirinya beriman, siapapun yang di dalam hatinya masih ada iman, dalam ayat ini mereka dipanggil oleh Allah. Maka dengan demikian siapapun yang mengaku beriman harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena dalam ayat ini sangat jelas Allah memanggil orang-orang beriman. Ketika umpama tidak merasa terpanggil, maka yang bersangkutan perlu dipertanyakan keimanannya. Masihkah ia beriman kepada Allah? Kalau umpama ia masih beriman kepada Allah, masih mengaku Allah sebagai Tuhannya, maka ia harus merasa terpanggil. Kalau tidak merasa terpanggil, maka diragukan keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah memanggil seluruh orang-orang yang beriman, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada mereka, tubu, bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, yakni taubat yang semurni-murninya taubat,
taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya taubat, taubat yang memenuhi menjalankan syarat-syarat taubat, sehingga taubatnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu Allah, ayyukaffir ankum sayiatikum, akan menghapus darimu keburukan-keburukanmu, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah dengan sebab bertaubat kepada Allah. Wa yudkhilakum jannatin, dan Allah memasukkan kalian ke dalam sorga-sorga tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, opo al-anharu, sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian perintah Allah dalam Al-Quran surah 66, yaitu surah At-Tahrim juz 28 ayat yang ke-8. Berdasarkan ayat ini, seluruh orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah agar hendaknya selalu bertaubat kepada Allah. Jangan melalaikan masalah taubat, jangan mengabaikan masalah taubat, jangan menganggap remeh masalah taubat, jangan menangguhkan, menanti-nanti masalah taubat. Jangan sampai berkata, ah taubatnya nanti saja, ah taubatnya nanti saja kalau sudah usia 70 tahun. Awas, hati-hati. Dikhawatirkan nanti satu hari menjelang usia 70 tahun datang ajal kematian kepada kita. Akhirnya enggak keburu taubat. Karena yang namanya kematian kita enggak tahu datangnya kapan. Yang jelas kita ini sebenarnya, seluruh manusia yang hidup dalam dunia sebenarnya lagi menunggu giliran, lagi menunggu jadwal kematian, di mana jadwal kematian sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi nggak usah ditunggu juga, nanti datang sendiri. Nah, taubat perkara yang harus disegerakan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ajilu bitaubati qoblal maut, kata Rasulullah. Bersegeralah kalian untuk bertaubat kepada Allah sebelum datangnya kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kalian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah bertaubat ini bukan hanya berlaku untuk para pelaku maksiat, bukan hanya berlaku untuk para pelaku dosa. Tapi yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Dan perbuatan-perbuatan dosa boleh jadi kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlepas dari apakah kita tahu bahwa itu dosa atau tidak tahu. Terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak menyadarinya. Yang jelas pasti di dalam keseharian kita banyak berbuat dosa. Di antaranya melalaikan perintah sholat, yang seharusnya sholat dikerjakan di awal waktu dengan berjamaah, kita menanti-nanti, itu termasuk dosa sebenarnya. Sholat subuh kesiangan, menganggap remeh sholat, itu dosa sebenarnya. Kemudian di hati kita ada hasud, ada iri hati kepada orang lain, itu dosa. Kadang-kadang kita enggak merasa bahwa kita berbuat dosa karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita tentang perbuatan dosa. Yang jelas kita harus mengakui bahwa kita banyak dosa. Setiap hari dosa kita bertambah. Sementara umur kita setiap hari berkurang. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Demikian seterusnya. Setiap hembusan napas umur kita berkurang. Sementara dosa kita bertambah. Bagaimana nanti keadaan kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah saja yang notabene dimaksum, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Dari sekecil apapun melakukan perbuatan dosa, beliau setiap hari bertaubat kepada Allah. Itu Rasulullah yang notabene gak ada dosanya karena dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Apalagi kita banyak dosa, cuma kita gak merasa aja. Kita merasa benar tuh hidupnya. Kita tiap hari gak baca Quran, dosa sebenarnya karena kita melupakan kitab suci kita. Cuma kita nggak merasa berdosa, enjoy aja.
Para jamaah, Rasulullah aja beliau setiap hari bertaubat, sebagaimana dalam hadis diterangkan, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi aksara min sabina marrah wa fi riwayatin ukhra mi'ata marrah. Kata beliau dalam hadisnya, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman terutama, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku yang notabene dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa, aku setiap hari bertaubat lebih dari 70 kali. Dan menurut keterangan hadis riwayat yang lainnya, beliau bertaubat setiap hari 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang dosa setiap hari kita lakukan, sadar enggak sadar? Termasuk kita membiarkan anak kita enggak sholat, itu dosa sebenarnya. Kita tahu anak kita enggak sholat tapi dibiarkan, itu dosa. Cuma kita enggak merasa berdosa aja karena kebodohan kita sebenarnya. Membiarkan anak kita enggak mau ngaji, enggak mau baca Quran, enggak mau belajar Quran, dosa sebenarnya. Itu kewajiban orang tua mendidik anak tentang agama. Tapi kita enggak merasa berdosa. Banyaklah dosa, akui saja, enggak usah sombong di hadapan Allah. Kita mau berangkat kerja atau mau ke pasar, bawa motor, berpapasan dengan wanita lain yang bukan muhrim, kelihatan pahanya, kita enggak merasa berdosa, padahal itu dosa, jinah mata. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyaknya perbuatan dosa yang kita lakukan itu dapat mengakibatkan qaswatul qalbi, dapat mengakibatkan kerasnya hati. Hati kita akan menjadi keras. Kalau hati sudah keras, badan dibawa ibadah susah, dibawa sholat susah, dibawa hadir ngaji susah, apalagi dibawa tahajud, apalagi ya, dibawa baca Quran susah, dikasih sehat susah, nggak masuk, malah menentang. Itu ciri kerasnya hati orang tersebut. Dan kerasnya hati itu lebih berbahaya daripada keras kepala, daripada kerasnya batu. Kenapa? Karena kerasnya hati ya, itu bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Jadi banyaknya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu dapat mengakibatkan qaswatul qalbi, dapat mengakibatkan kerasnya hati. Dan kerasnya hati itu dapat mengakibatkan jumudul ain. Kedua mata kita sulit untuk menangisi dosa. Kita jarang sekali, bahkan mungkin seumur hidup ada yang belum pernah menangisi dosa. Itu menunjukkan keras hatinya. Orang kalau hatinya lembut, berbuat dosa sedikit saja nangis, astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni aku ya Allah, begitu. Kita berbuat dosa, ketawa, senyum, lihat paha wanita lain malah seneng. Tapi kalau orang hatinya lembut, nangis lihat paha orang lain, kita malah melotot. Istighfar ya istighfar, muka yang ditutup pakai jari, tapi jarinya renggang, mata melotot. Wah, ini rezeki ini kapan lagi? Sambil ketawa, itu ciri hati kita keras. Dan kenapa? Dan kerasnya hati, tadi kerasnya hati diakibatkan banyaknya perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian manusia banyak melakukan perbuatan dosa diakibatkan apa? Diakibatkan nisyanul maut. Manusia itu lupa akan kematian. Orang-orang yang selalu berbuat dosa, bangga ketika berbuat dosa, tertawa terbahak-bahak, bahkan gak merasa berdosa kalau itu adalah dosa. Sebenarnya hati kecilnya mengakui ini perbuatan dosa, tapi dia ketawa. Nah, orang yang suka berbuat dosa itu menunjukkan bahwa orang tersebut nisyanul maut, lupa akan kematian. Orang kalau selalu ingat mati, pasti dia takut berbuat dosa. Ya Allah, bagaimana kalau saya
saya sedang tiba-tiba datang ajal saya mati. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti saya mati sulul khotimah. Takut dia. Jadi lupa terhadap kematian itu mengakibatkan kita banyak berbuat dosa. Artinya orang-orang yang suka berbuat dosa itu menunjukkan bahwa ia lupa akan mati. Lupa. Dan kita diperintahkan untuk selalu mengingat kematian. Dan memang kematian itu pasti akan datang kepada kita. Dan kita diperintahkan mempersiapkan bekalnya dari sekarang sebelum kematian itu datang. Rasulullah bersabda, "Wahsub nafsaka 'alal mauta." Persiapkan dirimu untuk menghadapi mati. Dengan apa kita mempersiapkan diri kita menghadapi mati? Dengan amal soleh yang banyak, dengan kebaikan yang banyak, dengan ibadah yang banyak. Karena itu semuanya akan menjadi bekal buat kita nanti setelah mati. Di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, kehidupan di alam kubur. Enggak percaya, coba aja mati sekarang, pasti dihidupkan lagi. Nanti keadaan kita di alam kubur tergantung apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Kalau banyak melakukan kebaikan, maka datang pahala dari Allah. Alam kubur kita dijadikan taman sorga. Tapi kalau kita masuk ke alam kubur membawa dosa yang banyak, boleh jadi alam kuburnya dijadikan hufrah min hufraniran oleh Allah, dijadikan lubang daripada lubang-lubang api neraka. Itu baru masuk tahap pertama udah dapat siksa. Apalagi nanti di hari kiamat, apalagi nanti di akhirat, lebih berat lagi siksanya. Karena kata Nabi, annal qabru awalu manajil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu asaru minhu wa ilam yanju minhu fama ba'du asadu minhu. Bahwasanya alam kubur itu adalah tahap pertama menuju alam akhirat. Jadi menuju alam akhirat, tahap pertamanya, pintu pertama alam kubur. Barang siapa selamat dari siksa kubur, maka menuju tahap-tahap berikutnya sampai ke akhirat dia akan selamat. Tapi sebaliknya baru masuk tahap pertama, baru masuk alam kubur sudah mendapatkan azab kubur, maka menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat dia akan lebih berat siksaannya. Gak percaya, buktiin nanti deh. Saya ngomong gak sembarangan, berdasarkan dalil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia lupa akan kematian. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tulul amal. Banyak angan-angan hidupnya, banyak menghayal, banyak berangan-angan tentang dunia. Pengen ini, pengen itu, pengen ono, pengen ini, pengen itu. Terus berangan-angan. Padahal umurnya sedang berkurang, ujung-ujungnya sampai ke kuburan. Banyak berangan-angan, akhirnya lupa mati. Sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa akan kematian, sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Sampai lupa tujuan hidup yang sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dia sibuk dengan urusan dunia, bahkan dia diperbudak oleh dunia, baik yang bernama harta, tahta maupun wanita. Berapa banyak orang yang lupa beribadah kepada Allah hanya karena gara-gara harta. Berapa banyak orang yang lupa beribadah kepada Allah karena tahta atau jabatan. Bahkan berapa banyak orang untuk mendapatkan jabatan menghalalkan segala macam cara, melabrak hukum-hukum Allah, lupa akan peringatan Allah. Berapa banyak orang meninggalkan ibadah gara-gara wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tulul amal, panjang angan-angan itu mengakibatkan kita lupa akan kematian. Dan lupa akan kematian mengakibatkan kita banyak berbuat dosa. Dan banyak berbuat dosa mengakibatkan akan kerasnya hati. Dan kerasnya hati kita mengakibatkan mata kita sulit untuk menangisi kita. Lalu selanjutnya, manusia banyak angan-angan tentang dunia, banyak keinginan tentang dunia berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan dia hubu dunia, terlalu cinta kepada dunia, terlalu berlebih-lebihan tentang dunia. Jadi orang kalau hubu dunia, terlalu cinta dunia, dia akan banyak angan-angan. Pengen ini, pengen itu terus sampai lupa ibadah. Jadi hubu dunia, cinta dunia itu penyakit wahan, penyakit hati. Dan Rasulullah sangat mengkhawatirkan di akhir zaman banyak umatku yang terkena penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hubu dunya wa karahiyatul maut.
penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Sekarang banyak orang yang cinta dunia, takut mati. Bapak-bapak, takut nggak mati? Kalau nggak takut, daftar sekarang aja. Yuk, gratis. Nah. Nggak usah takut mati. Yang kita takutkan keburu mati, kita belum siap bekalnya, itu aja. Kalau masalah mati mah takut, walaupun takut ya tetap. Kalau udah datang ya datang aja. Percuma takut juga. Nah, yang kita takutkan kematian itu keburu datang kepada kita tanpa memberitahu terlebih dahulu, tahu-tahu kita mati, sementara kita masih banyak dosa yang belum ditaubati. Sementara kita masih banyak kewajiban-kewajiban Allah yang belum kita bayar. Baik itu zakat dari harta yang kita milik, yang Allah titipkan kepada kita. Kita belum siap bekalnya. Nah, itu yang kita takutkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cinta dunia mengakibatkan orang tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan mengakibatkan apa tadi? Panjang angan-angan mengakibatkan orang lupa akan kematian. Lupa akan kematian mengakibatkan orang banyak berbuat dosa. Banyak berbuat dosa mengakibatkan orang menjadi keras hatinya. Dan apabila hati sudah keras, mengakibatkan jumudul ain. Mata ini sulit untuk menangisi dosa. Padahal ada hadis yang mengatakan, barang siapa kedua matanya menangis, kemudian menetes air mata membasahi pipinya, maka mata itu Allah haramkan dari sentuhan api neraka. Coba kita bangun tengah malam, beristighfar, bermuhasabah, mengingat-ingat dosa apa yang telah kita lakukan, terus istighfar dengan khusus sampai kita nangis. Ya Allah, gimana nanti pertanggungjawaban saya di hadapan-Mu ya Allah? Kalau umpama dosa-dosa saya belum Engkau ampuni, sementara saya keburu dipanggil sama Engkau ya Allah. Tuh sampai nangis, luar biasa itu. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Satu, mata yang nangis menangisi dosa. Dua, mata yang berjaga semalaman karena mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ala Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya. Kata beliau, badiru bil a'mali sholihati qabla an tasqulu wa badiru bit taubati qabla an tamutu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu ta'ala wa aksiru minas shadaqah bisirri wal alaniyah tunsaru wa tujbaru wa tuhbaru. Nah, ini perintah Rasulullah. Kata beliau, badiru, bersegeralah kalian. Kalau bahasa Sunda, kudu soson anjen, kudu gancangan aranjen. Bersegeralah kalian, kata Nabi, bil a'mali sholihat, untuk mengerjakan berbagai macam amal soleh, untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, untuk mengerjakan berbagai macam amal ibadah, untuk mengerjakan berbagai macam perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Segera, mumpung belum terlambat, kata Rasulullah. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan berbagai macam amal kebaikan. Bersegeralah kalian, mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, mumpung masih dikasih umur oleh Allah, mumpung masih dikasih sehat oleh Allah. Karena kita nggak akan selamanya hidup dalam dunia. Kita sadar bahwa kita akan mati, karena kita nggak akan selamanya sehat. Sadar satu saat pasti Allah akan kasih kita penyakit. Semakin bertambah usia, semakin sepuh, kenikmatan yang Allah berikan satu persatu mulai diambil kembali, dikurangi. Setelah sepuh, mata mulai nggak awas, telinga mulai budeg, punggung mulai bongkok, rambut mulai ubanan, tenggorokan mulai batuk-batuk, bengek dan sebagainya, ujung-ujungnya mati. Lalu siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita ini hidup dalam dunia karena dihidupkan oleh Allah atas kehendak Allah.
Dan Allah menghidupkan kita dalam dunia supaya kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Itu tujuan hidup yang sebenarnya. Kita jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Jadikan dunia ini ladang untuk akhirat, jembatan untuk akhirat. Mumpung Allah kasih kita kesempatan hidup dalam dunia untuk beribadah, supaya kita nanti di akhirat bahagia, punya bekal. Ibarat orang nabung tiap hari 5.000 terus pas lebaran tebak kan lumayan ada bekal buat lebaran gitu. Para jamaah, nah kita harus nabung amal soleh, amal kebaikan buat keperluan kita nanti akhirat. Makanya kata Rasulullah, badiru bil a'mali sholati qabla an tasqulu. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum akhirnya nanti kalian pasti akan sibuk. Sibuk dengan pekerjaan kalian, sibuk dengan urusan dunia kalian, termasuk sibuk dengan penyakit yang datang kepada diri kalian. Sibuk kita ngurusin penyakit yang ada pada diri kita, berobat ke sana kemari, uang jutaan bahkan ratusan juta nggak sembuh-sembuh, sibuk boro-boro ibadah, ngerasain penyakit aja udah susah. Nah, bersegera beramal soleh mumpung itu belum datang, mumpung lagi sehat, manfaatkan. Wasihataka qabla saqamika, kata Rasul. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Kita nggak akan selamanya sehat. Saya aja udah mulai kerasa, padahal saya kelahiran 67. Ya kurang lebih 56 tahun usia saya. Udah mulai kerasa. Kalau dulu mah usia 40 tahun saya kerja bisa siang malam kerja, nggak berhenti. Yang namanya kerja ngaduk itu, aduk-adukan. Kuat saya sehari malam. Sekarang boro-boro begitu. Nggak kuat. Stamina, daya tahan udah berkurang karena bertambah usia. Semakin sepuh orang akan kembali nanti seperti bayi. Modal didinya, didinya, ngising didinya, dahar jadi huapan, geus pikun, ngomong ke geus teu pararuguh. Kalau terlalu sepuh usianya, makanya jangan minta panjang umur, jangan. Nanti ngerepotin keluarga kita. Masih mending kalau keluarganya sabar ngurusinnya. Kalau nggak sabar, aral jadi dosa buat mereka, kasihan. Ya cukuplah kira-kira 60 tahun lah, atau 65 lah. Jangan minta umur, ya Allah panjangkan umurku sampai 200 tahun. Wah, ribu. Yang penting kita minta barokah umur. Seperti Imam Syafi'i, walaupun umurnya 54 tahun, tapi barokah umurnya. Seakan-akan beliau masih hidup. Mana buktinya? Buktinya kitab-kitab karangan beliau sekarang masih dikaji oleh seluruh santri di dunia. Kitab-kitab dan ilmu-ilmu beliau diamalkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Seakan-akan beliau masih hidup. Seakan-akan kita masih diajar oleh beliau. Itulah ulama. Nah, lalu kita apa yang kita tinggalkan buat umat di belakang kita nanti? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, wabadiru bitaubati qabla an tamutu. Dan bersegeralah kalian, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah. Jangan dinanti-nanti. Sebelum akhirnya kalian pasti akan mati. Jangan sampai sudah datang ajal baru muncul keinginan bertaubat. Jangan sampai nyawa sudah berada di kerongkongan dalam hati baru muncul keinginan bertaubat. Saya ingin bertaubat, saya ingin ke masjid, saya ingin ke mushola, saya ingin berjamaah, saya ingin jadi orang baik. Itu baru muncul ketika ruhnya sudah tenggorokan. Enggak diterima, terlambat. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi atau sepanjang ruhnya, nyawanya belum sampai di kerongkongan. Tapi ketika nyawa ruh sudah berada di tenggorokan, di kerongkongan, baru muncul ingin bertaubat, hatinya beristighfar, hatinya Allah ampuni aku, hatinya ngomong begitu, sedang sakarat, nggak didengar sama Allah, terlambat, udah kelewat waktunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk, kalau bisa kita berusahalah setiap malam untuk melaksanakan sholat taubat. Cuma 2 rakaat. Sebenarnya 2 rakaat itu nggak berat.
Lebih berat nonton sepak bola di depan televisi 2 jam. Makan waktu 2 jam. 2 rakaat paling makan waktu berapa menit? Sebenarnya nggak berat. Tapi kenapa nggak dilaksanakan? Karena nggak ada kemauan, nggak ada niat untuk itu. Kalau sudah niatnya kuat, jangankan yang sholat 2 rakaat, 100 rakaat pasti mampu kalau niatnya kuat dan ada kemauan. Nah, kita lebih banyak memperturutkan hawa nafsu kita. Kita lebih banyak memperturutkan bisikan-bisikan setan. Sehingga kita menganggap sholat taubat nggak penting. Padahal sholat taubat itu penting. Kita usahakan tiap malam. Sebelum tahajud kita sholat taubat 2 rakaat. Baru kita sholat tahajud 2 rakaat. Setelah sholat tahajud baru kita sholat hajat, sholat istighoroh, sholat birrul walidain dan sebagainya lah. Memanfaatkan waktu di malam hari ketika orang lain sedang tidur nyenyak, kita bangun mendekatkan diri kepada Allah. Itu sangat disukai oleh Allah. Nah gitu. Niatnya usoli sunatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah nggak usah nyari surat yang nggak hafal, udah aja baca yang hafal, kuliah. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu. Selesai baru kita berdoa dengan doa salat taubat. Kemudian kita perbanyak sayyidul istighfar. Kalau bisa ini sayyidul istighfar kita baca tiap hari 100 kali, didawamkan, dikontinyukan, diistimrorkan, diisrorkan, diistiqomahkan tiap hari. Enggak, tiap hari kita baca sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Terus baca sampai kita menangis ingat dosa. Masya Allah, kalau bisa begitu luar biasa itu. Kalau kita bisa nangis, nanti selesai badan akan terasa ringan, pikiran ngemplong, hati tenang. Nah itu tanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa nangis menangisi dosa. Terus baca sayyidul istighfar, dawamkan tiap hari 100 kali. 100 kali nggak memakan waktu banyak. Paling berapa menit? Paling 10 menit, nggak nyampe lah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya sampai akhir. Di samping kita tiap malam sholat taubat 2 rakaat, tiap hari kita baca sayyidul istighfar. Atau kalau umpama sayyidul istighfar kepanjangan, kita baca tiap hari rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu juga istighfar, itu juga permohonan ampun, itu juga isinya bertaubat kepada Allah. Kalau diartikan rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha pengampun. Nah kalau umpama sayyidul istighfar enggak hafal dan kepanjangan, itu baca tiap hari rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini dalam rangka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an surat 66 At-Tahrim juz 28 ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya taubat. Mudah-mudahan Tuhanmu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, akan menghapus keburukan-keburukan yang kamu lakukan, akan menghapus dosa-dosamu dengan sebab kamu bertaubat kepada Allah setiap hari, dan Allah memasukkan kamu ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu perintah Allah. Yang ketiga kata Nabi, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu ta'ala. Sambunglah hubunganmu dengan Tuhanmu, jangan sampai putus. Jadi kita
setiap hari, bahkan setiap saat, setiap detik, setiap menit, kita harus selalu berkomunikasi dengan Allah. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah putus, walau hanya sesaat, walau hanya sedetik. Caranya, kata Nabi, bikasroti dzikrukum lahu ta'ala. Caranya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan putus. Terus berzikirnya jangan putus. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik sendirian atau banyak orang, di tempat sepi atau di tempat ramai, banyak duit atau enggak punya duit, susah atau senang, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka kita menjaga hubungan antara kita dengan Tuhan kita enggak putus. Kemudian yang keempat, wa aksiru minas shadaqah bisirri wal alaniyah. Kata Nabi yang keempat, perbanyak oleh kalian bersedekah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Rasulullah memerintahkan barang siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya. Karena hakikatnya itu harta titipan dari Allah, maka belanjakanlah di jalan Allah. Dengan harta yang engkau belanjakan di jalan Allah, Allah akan memandangmu dengan rahmatnya, dengan penuh kasih sayang. Allah akan senang kepadamu. Kemudian barang siapa yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Karena manusia enggak hanya butuh harta, enggak hanya butuh materi, tapi juga butuh ilmu. Maka yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Bahkan ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta. Barang siapa yang punya tenaga, bersedekah dengan tenaganya. Barang siapa yang punya semuanya itu, bersedekah dengan semuanya. Yang tidak punya harta, sedekah dengan ilmu. Yang tidak punya ilmu, sedekah dengan tenaga. Yang tidak punya tenaga, sedekah dengan harta. Yang tidak punya harta, sedekah dengan ilmu. Yang tidak punya semuanya, bima'rufin, sedekah dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Ketemu orang nyapa assalamualaikum, senyum, itu sedekah. Tabassum kali ahika sedekah. Senyummu untuk saudaramu, itu sedekah. Dengan niat kita menghormat dia, memuliakan dia. Supaya apa? Supaya kita nanti di akhirat dapat pahala sedekah. Karena pahala ibadah itu beda-beda. Pahala zakat ya pahala zakat, pahala sedekah ya pahala sedekah, pahala ibadah aja pahala ibadah, beda-beda pahalanya. Pahala ngaji beda lagi, pahala baca Quran beda lagi. Nah, jangan sampai kita di akhirat nggak dapat pahala sedekah yang begitu besar. Jadi kalau kita nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, umpama sedekah dengan berbuat baik kepada orang lain. Nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, sedekah dengan tersenyum kepada orang lain. Nggak bisa tersenyum karena sariawan, sedekah dengan cara diam. Jangan menggibah orang lain, jangan ngejelek-jelekin orang lain, jangan menghasut orang lain, jangan memprovokasi orang lain. Jangan ada kebencian di hati kita kepada orang lain. Diam dengan cara berzikir kepada Allah. Diam dengan cara duduk di pengajian, itu pun sedekah. Tapi jangan sampai salah kaprah. Orang kaya sedekahnya dengan diem aja, salah kaprah. Ya orang kaya mah sedekah dengan hartanya. Ini mah kalau umpama nggak punya apa-apa, harta nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga nggak punya, ya sedekah dengan diam. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Diam itikaf di masjid, diam di pengajian rutin, diam di majelis ilmu, diam di tempat-tempat yang Allah ridho. Itu jadi sedekah. Jadi ikut andil berpartisipasi mensiarkan agama Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila yang 4 perkara tersebut dilakukan, kata Nabi, tunsoru wa tujbaru wa tubaru, maka niscaya kamu akan selalu ditolong oleh Allah, dan kekurangan-kekuranganmu akan ditambal oleh Allah yang Maha menambal, dan Allah akan menggembirakan kamu dunia dan akhirat apabila kita mampu mengimplementasikan, mengaplikasikan, merealisasikan, memanifestasikan, melaksanakan 4 amalan tersebut. 1, apa tadi? Beramal sebelum datang berbagai macam sibuk. Yang kedua, bertaubat sebelum datang kematian. Yang ketiga, sambung hubungan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak
zikir. Yang keempat, bersodako, baik bisri wal alaniyah, baik sodako secara rahasia, yakni sodako yang kita berikan kepada seseorang, di mana orang tersebut tidak tahu siapa yang telah memberi dirinya sodako. Inilah yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh al-mutaqaddimin yang hidup di 3 generasi awal permulaan Islam, yang hidup di 300 tahun Hijriah, 300 tahun Hijriah. Mereka itu para ulama, kalau lagi jalan, kemudian melihat ada pengemis sedang pada tidur di tepi-tepi jalan atau di emperan-emperan rumah, dia taruh uang di bawah badannya, di bawah badan pengemis yang sedang tidur, taruh uang tuh. Kemudian si pengemis itu bangun, dia senang girang, begitu bangun ada uang 100.000, senang dia bertanya-tanya, ini siapa yang naruh uang? Tuh nggak tahu. Nah berarti orang tersebut sodako sir, karena yang diberi sodakonya nggak tahu siapa yang memberinya. As-sodaqatu sir tutfi'u ghadabur rabbi. Sodako sir ini apabila kita lakukan, itu bisa meredam kemurkaan Allah. Boleh jadi Allah murka dengan cara mendatangkan berbagai macam malapetaka, bencana, musibah, baik itu banjir bandang, angin puting beliung, angin tornado yang menumbangkan bangunan, yang meruntuhkan bangunan-bangunan, baik itu longsor, baik itu hujan deras dan sebagainya lah, gempa bumi. Boleh jadi banyak umat Islam yang tidak suka sodako sir, banyak umat Islam yang sodakonya ria, banyak umat Islam yang pelit, nggak mau bersodako di jalan Allah. Padahal sodako sir itu bisa meredam kemurkaan Allah. Allah murka bisa nggak jadi, bisa berhenti murkanya, bisa nggak jadi murkanya, karena banyak hamba-hambanya yang melakukan sodako sir. Nah yang dipandang oleh Allah hamba-hambanya itu yang sodako sir, sehingga ditahan oleh Allah kemurkaannya, nggak mendatangkan malapetaka. Kemudian apabila para ulama salafus saleh mutaqaddimin, ya mereka lewat dan mereka tahu kalau ini jalan biasa dilalui atau jalan di mana jalan tersebut biasa berkumpul para fakir miskin. Nah mereka tahu di tempat itu ada tempat perkumpulan para fakir miskin. Nah ketika mereka udah tahu, maka malam harinya dikala sepi nggak ada orang, itu ulama datang naruh uang di situ ditaburkan. Begitu esok harinya para fakir miskin datang kumpul di situ, senang dia mengutip uang, dan mereka nggak tahu siapa yang menaburkan uang. Itulah yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh mutaqaddimin. Tapi yang jelas menurut hukum agama berdasarkan dalil Al-Quran, sodako sir dan sodako alaniyah dua-duanya boleh. Sodako sir itu bagus, sodako alaniyah juga bagus, asal tujuannya benar. Silahkan sodako terang-terangan di depan banyak orang, tapi awas jangan lupa luruskan niat. Saya mengeluarkan sodako walaupun di depan banyak orang, walaupun orang banyak tahu, tapi saya luruskan niat saya sodako semata-mata karena Allah. Luruskan niat yang mantap, yang kuat. Jangan sampai kemasukan sifat ria, jangan sampai di hati kita ada harapan ingin dipuji oleh orang lain. Nah ketika umpama muncul di hati kita ada harapan ingin dipuji oleh orang lain karena kita sodako terang-terangan, maka sodako kita menjadi sia-sia. Bahkan Allah mengharamkan kepada hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah dengan ria. Rasulullah menegaskan, Inna Allah Ta'ala haramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengharamkan masuk ke dalam surga ala kulli mura'in, atas setiap orang yang ibadahnya ria. Kenapa? Karena kata Allah, orang yang berbuat ria itu dia menyekutukan aku, menduakan aku, syirik. Ria ini termasuk syirik kecil. Allah paling tidak suka diduakan. Sebab Allah sudah menegaskan, wa ilahukum ilahu wa, dan Tuhanmulah Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal. Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa af'alnya. Dan dalam Al-Quran surah 112 juz 30 ayat 1 juga Allah menegaskan, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah tidak suka diduakan. Nah termasuk perbuatan syirik, walaupun termasuk syirik kecil, adalah sifat ria. Maka sifat ria di hati kita harus dibersihkan, jangan dipelihara. Daripada memelihara sifat ria, mendingan memelihara soang, atau memelihara entong, atau memelihara ayam. Itu bisa
dijual jadi duit. Kalau memelihara sifat ria di hati, itu bisa melenyapkan amal kebaikan yang kita lakukan menjadi sia-sia, dan kita oleh Allah akan dimasukkan ke neraka. Kita berlindung kepada Allah dari syirik kecil yang namanya ria. Nauzubillah min dzalik. Demikian materi taklim yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon bantuan doanya. Karena terus terang aja, jujur bagi saya ini amanah berat. Sebenarnya saya bingung, terlalu banyak tugas. Di FPI saya ditunjuk oleh Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Ajubi sebagai ketua LDF, ketua Lembaga Dakwah Front DPC Cibarusa, se-Cibarusa. Kemudian di Torikoh, saya ditunjuk sebagai pembina Torikoh Qadiriyah Wanasabandiyah untuk wilayah Cibarusa. Bahkan saya dipercaya untuk menjadi badal talqin pangersa Abah Anom. Kemudian di Al-Amin, di Masjid Al-Amin saya sebagai ketua DKM udah kurang lebih 8 tahun dari semenjak tahun 2015. Sekarang saya dikasih jabatan baru, ditunjuk oleh Ketua Yayasan Al-Amin untuk menjadi pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Cibedug. Ditambah tugas saya. Jadi sebenarnya saya khawatir terlalu kebanyakan tugas. Akhirnya saya nggak mampu menjalankan tugas itu. Gitu. Makanya saya butuh bantuan doa kepada para jamaah agar saya oleh Allah diberikan kekuatan zahir batin, diberikan kekuatan pikiran, kekuatan mental, kecerdasan akal pikiran, sehingga saya dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena itu semuanya adalah amanat. Walaupun syariatnya si A si B yang mempercayakan kepada saya, namun itu hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan hati dia. Gitu. Hakikatnya Allah. Karena tidak ada sesuatu pun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, melainkan semuanya itu atas kehendak Allah, walaupun syariatnya dari manusia. Dan hari ini saya mau rapat dengan seluruh wali santri atau orang tua santri Al-Amin. Tapi nanti jam 10 mau rapat. Baik wali santri lama maupun wali santri baru mau rapat. Jadi mohon doanya lah agar saya selalu disehatkan, diberikan kekuatan lahir dan batin. Para jamaah, demikian pula bapak-bapak semuanya, juga keluarga kita semuanya, semoga oleh Allah selalu disehatkan dengan kesehatan yang barokah, yang manfaat untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad nas'aluka shihhah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Allahumma alik man fi halaki sholal islam muslimina fi Palestina wa fi Indonesia. Allahumma alik man dhalamal habaib. Allahumma alik man dhalamal ulama warasatil anbiya fi Indonesia ahlikum alakan ajilan alakan syari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka ijarata syai'an anta qula law kun fayakun. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati la ya'minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah ini